Bicara turntable adalah bicara tentang piringan hitam. Tentang piringan hitam, bicara turntable. Ada beberapa merek turntable yang macam-macam ya. Ada yang murah, yang sedang, yang mahal. Namun kali ini saya akan sedikit membahas yaitu turntable mereknya Technics, yaitu tipenya Technics SP10. Teknik SP10 ini dibuat di pabrik sekitar di Jepang ya, sekitar tahun 70-an, yaitu tahun 75-an. Nah, teknik ini cukup unik ya, ada beberapa perbedaan dari turntable yang lain. Eh, Teknik SP10 ini yaitu tipenya MK2. Dia dibuat terpisah ya. Salah satunya turntable dipisah dan ini salah satu power supply-nya dipisah juga ya. Dia menggunakan turntable untuk SP10 MK2 yaitu untuk power supply-nya teknik SH10E ya. Ini adalah salah satu power supply-nya. Jadi ini dia dipisah ya menggunakan baik arm maupun power supply dia dipisah. Jadi diproduksi di Jepang sekitar tahun 75 ini diproduksi di Jepang. Dia menggunakan arm terpisah maupun power supply dipisah ya. Nah, ini adalah salah satu bawaannya ya. Bawaan dari salah satu teman karena ini kondisinya lagi diservis jadi dilepas. Jadi casingnya bukan bawaan dari pabrik ya. Dia membuat sendiri karena terpisah. Seperti turntable seperti Garage 301, 401 dia terpisah ya. Nah, turntable ini cukup berat ya, sekitar 9,5 kilo. Hanya unitnya aja ya 9,5 kilo tanpa casing, tanpa power supply. Jadi dipisah 9,5 kilo. Nah, turntable ini cukup rumit ya. Setelah saya perbaiki, nah dia menggunakan di bawah atau di kolongnya dia menggunakan rangkaiannya cukup rumit ya. Dia menggunakan beberapa PCB, di sini menggunakan 3 PCB ya. Dia ada macam-macam IC, cukup rumit ya. IC maupun transistor, elko dan kapasitor. Nah, di sini menggunakan beberapa PCB. Nah, ini salah satu rangkaian bawahnya ya, jadi tidak terlihat. Nah, turntable ini sekarang sudah mulai normal dalam rangka udah direstorasi ya, atau diperbaiki atau diservis. Nah, cukup lancar ya teman-teman. Nah, di sini cukup unik ya, dia menggunakan sepatu rem atau kanvas ya. Apabila ada tegangan, dia tidak bisa bergerak ya, kondisi off ya. Namun kelistrikannya dinyalakan. Turntable ini menggunakan power supply cukup lumayan ya. Dia menggunakan beberapa kelistrikan, menggunakan sikring, yaitu sikring salah satunya ini adalah dari untuk kelistrikan ke PLN ya. Dia menggunakan 1,5 ampere. Nah, power supply ini masih 100 volt ya. Dia menggunakan 100 volt, saya menggunakan step down ya, 100 volt. Jadi masih build up ya. Memang turntable ini dipasarkan khusus di negara Jepang. Jadi bukan di Indonesia. Jadi tidak ada selector 100 volt, 110, 220, 240. Jadi paten ya 100 volt. Jadi kami menggunakan step down ya. Nah, di sini ada beberapa rangkaian, dia menggunakan transistor jengkol untuk meredam supaya bersih ya. Dia menggunakan beberapa sikring, yaitu ini untuk kelistrikan ke PLN 100 volt, dan ini menggunakan beberapa voltase output. Dia apabila ada masalah dia akan putus. Sebelumnya sering putus ya. Ini salah satu sikring yang bekas putusnya, dia kami menggunakan
beberapa sikring putus. Jadi ininya tidak bisa bergerak dan macet, terhambat. Sekarang udah mulai lancar ya. Nah, di sini sikring ini untuk output ke turntable ya. Jadi apabila ada yang short, dia trafonya tidak kebakar, hanya sikringnya aja yang putus ya. Di sini ada beberapa PCB atau rangkaian untuk bias, untuk mengatur tegangan. Nah, di sini menggunakan kelistrikan output, yaitu ada 5 pol, ada 140 pol, dan satu lagi ada 325 pol ya. Jadi 5 pol, 140 pol, 325 pol. Jadi tegangannya cukup tinggi ya. Yang satu ajalah buat ground. Nah, di sini menggunakan pin out ya, atau konektor ya. Nah, ini menggunakan switch, bisa dilepas ya. Di sini menggunakan perkabelan ke turntable. Jadi sikring itu untuk pengaman ya. Sebelum saya servis ini cukup macet, apabila dinyalakan ini beberapa kali putus, namun kami mempunyai beberapa sikring untuk stok ya. Jadi aman ya. Nah, setelah saya bongkar, ternyata ada beberapa rangkaiannya sudah tidak beres, terutama di bagian motor. Sebelumnya saya videokan di YouTube yang lalu, kami videokan kondisi dalamnya ya. Namun kami sedikit membahas setelah selesai ya, setelah finishing, setelah diperbaiki finishing. Kali ini akan mencoba setelah di finishing ya, setelah normal. Nah, ini kita langsung aja ya teman-teman, kita diputar, udah mulai lancar, tidak berisik, tidak bersuara ya. Sebelumnya ini cukup macet dan digerakkan cukup menggesek atau berisik ya, krek 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 gitu ya. Jadi seperti, sehingga menimbulkan sikring itu akhirnya tidak kuat dan beberapa sikring putus. Oke, kita langsung apabila ini tidak ada tegangan, kelistrikannya belum dinyalakan, dia berputar ya, berputar ya. Nah, setelah kita nyalakan kelistrikannya ya, perhatikan ya teman-teman, tuh langsung berhenti, dia langsung kelistrikannya saya menyalakan, dia langsung berhenti ya. Nah, keunikan turntable ini dia menggunakan sepatu rem ya, atau kanvas ya. Apabila ada listrik, dia menggunakan relay, jadi relay itu bergerak, jadi kekunci, jadi tidak bergerak kecuali kondisi di on atau di start ya. Oke, langsung aja ya kita coba. Kali ini menggunakan RPM 33, ada 45, ada 78. Kali ini kita menggunakan 33 ya, standar ya, standar 33. Ini tidak bisa bergerak ya, karena kondisi kekunci apabila kelistrikan atau power supply-nya nyala. Nah, kita langsung kondisi on ya, kita langsung pakai ini ya untuk lebih ketara, karena karetnya hitam, tidak kelihatan ya kecepatan RPM-nya. Nah, kita langsung untuk RPM 33, kita coba start ya. Nah, sekarang udah mulai bergerak ya, cukup bersih ya, motornya tidak berisik dan cukup hening ya. Sebelumnya cukup berisik dan bergetar, kali ini cukup hening, seperti tidak dinyalakan, tidak sama sekali ya, tidak ada bunyi, karena kondisinya sudah normal. Nah, coba kita nyalakan ke 45, dia lebih cepat 45 ya. Nah, ini kondisinya 45 dan dia kecepatan RPM-nya lebih cepat dari 33. Nah, sekarang 45 udah kita coba dan kita langsung ke 78. Nah, 78 ini biasanya umumnya untuk gramafon ya. Memang di piringan hitam ada 1-2, namun zaman sekarang jarang dipakai ya, karena Nah, ini 45, kita langsung ke RPM 78 ya, yaitu 78 dia lebih cepat ya. Nah, ini 78 ya teman-teman, dia lebih cepat. RPM 78 ini biasanya digunakan untuk piringan gramafon ya. Gramafon salah satu alat musik zaman dulu yang diengkol ya, menggunakan per
dia tanpa listrik. Namun ini turntable. Namun jarang ya 78. Nah, kita pindah lagi ke 45. Pindah lagi ke 33 lebih lambat. Pindah lagi ke 45. Agak cepat. Dan terakhir kita coba ke 78. Lebih cepat. Kita langsung ke 33. Nah, jadi untuk turntable ini untuk RPM-nya udah normal. Jadi turntable ini saya perbaiki karena kondisi rusak ya. Namun sekarang saya akan sedikit membahas kondisi pengetesan ya. Sebelumnya saya udah posting di salah satu YouTube untuk restorasi dalamnya ya. Seperti motor, rangkaiannya. Oke, teman-teman, sedikit informasi yang saya sampaikan tentang turntable teknik SP10 ini dibuat di Jepang, yaitu sekitar tahun 75 ya. Dia menggunakan turntable dipisah, tanpa casing, tanpa arm. Jadi salah satu power supply-nya dipisah juga. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.